Dalam perjanjian kalian berdua nanti akan kalian bacakan janji itu. Jangan Anda pikir Anda hanya ucapkan kepada kami yang ada di sini. Mungkin setelah kami kembali, kami juga lupa apa yang Anda janjikan berdua. Tetapi ingat, karena Allah yang menjadi saksi, maka perjanjian kalian dicatat di hadapan Allah. Jadi jangan kita bermain-main dengan perjanjian. Dikatakan, saya baca kembali supaya jangan salah mengerti. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Sekali lagi, jangan diterjemahkan istri muda, sehingga nanti setelah tua, kalau begitu saya boleh mengambil istri lagi. Kok bisa? Kan ada ayat istri muda, istri pada masa mudamu. Jadi saat ini, jadi bukan istri nanti ya, saat ini. Itu perjanjianmu ya dengan istrimu nanti. Padahal dialah teman sekutumu, teman kesatuanmu, dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu. Tadi kesatuan di dalam pernikahan. Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu masing-masing, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Istri dari masa mudanya, bukan istri muda. Sebab aku Tuhan membenci perceraian. Ini fatwanya Tuhan. Perceraian hukumnya haram. Ini fatwa Tuhan. Aku membenci perceraian. Jadi jangan ada anak Tuhan yang mau menikah lalu sudah mulai angan-angan, kalau tidak cocok cerai. Anda akan kena fatwanya Tuhan. Allah membenci perceraian. Nah, apakah jadi tujuan? Dikatakan kesatuan di dalam roh, daging dan roh itu tujuan adalah melahirkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi yang memuliakan Tuhan. Pernikahan kedua anak Tuhan akan menghasilkan keturunan, tapi bukan sembarang keturunan, adalah keturunan ilahi. Karena di dalam mereka bukan sekedar benih secara laki-laki dan perempuan, tapi mereka punya benih rohani. Karena Yesus ada di dalam mereka, Roh Kudus menguasai hidup mereka. Maka apabila mereka melakukan satu persetubuhan, secara fakta adalah hubungan laki-laki dan perempuan, tapi di atas segalanya ada Tuhan sedang memberkati. Itu sebabnya mereka akan melahirkan keturunan ilahi. Dan keturunan ilahi inilah yang akan menguasai bumi, supaya bumi memiliki damai sejahtera. Yang percaya berkata, itu sebabnya berhati-hatilah Anda sebagai anak Tuhan dalam pernikahan. Anakmu adalah keturunan ilahi. Jaga dan rawat mereka, karena dari mereka Allah sedang merancangkan suatu rencana yang luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada akhirnya saya akan sampaikan satu bagian lagi dengan supaya kedua anak kita bisa mengerti. Yohanes 15 ayat yang kelima. Karena ini ada buah anggur. Jadi kalau nggak dijelaskan secara gamblang, nanti juga Anda tidak bisa mengerti. Yohanes 15 ayat kelima berkata demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Faris dan Denny, kalau Anda berdua mau berhasil di dalam hidup nikah kalian, baik itu secara jasmani, jiwani, dan rohani, hanya ada satu jawaban: tinggal tetap dengan Kristus, karena Dia pokok anggur yang benar. Kalian berdua jarang, dan dari jarang itulah yang akan menghasilkan buah. Itu rahasianya. Persekutuanmu dengan istrimu, istri dengan suami, adalah sesuatu yang sangat penting. Sebabnya sesudah berkata nikah, Anda berdua akan membaca Mazmur 128 bersama-sama sebagai satu permulaan dalam pernikahan rumah tangga. Anda mulai membaca firman Tuhan. Sarapan pagi Anda, sebelum Anda sarapan roti ataupun pecelan, sarapan dulu firman Tuhan. Amin. Satu ilustrasi seperti ini. Pasangan suami istri yang namanya Ani dan Tomo. Setelah 4 tahun mereka menikah, ternyata Ani mulai merasa sesuatu yang lain terhadap Tomo suaminya. Lalu di dalam hati si Ani, aku ingin bercerai dengan suami. Lalu dalam masa mereka dalam kesulitan dan pertengkaran mulai terjadi, lalu Tono berkata begini, aku menyediakan jari-jari dan tanganku untuk memijitmu ketika engkau begal dan dalam tugas rumah tangga. Aku menyediakan jari-jariku dan tanganku memijitmu pada saat engkau sedang capek. Aku memberikan kakiku dan untuk menyetir mobil kemanapun engkau pergi, aku akan mengantarmu. Aku akan memberi sesuatu pada saat engkau sedang termenung di rumah. Dan itulah ungkapan-ungkapan sang suami. Jadi dikatakan, sekalau apa yang aku katakan itu masih belum cukup, apa yang aku berikan kepadamu Ani, kalau itu pun belum cukup, silakan engkau bisa mencari jari-jari tangan, kaki, dan mata jari laki-laki lain. Pada saat itu si Ani tahu bahwa rupanya sang suami masih tetap masih. Bapak sekalian, kita sebagai suami seringkali banyak diam. Di dalam diamnya sang suami sebenarnya masih ada kasih yang tersembunyi. Bagi bapak-bapak berkata, waduh, bapak-bapak ini rupanya enggak ya. Di dalam diamnya sang suami sebenarnya tersimpan kasih yang tersembunyi. Amin. Suami kan banyak diam. Di dalam cerewetnya seorang istri, sebenarnya dia sedang menyatakan kasih, tapi sang suami tidak mengerti. Banyak sang suami hanya melihat istri cerewet, tapi di cerewetnya dia sedang menyatakan kasih. Karena sang suami kalau tidak dicereweti maka ngeslong. Jadi Faris harus siap kalau dicereweti sama diri, karena dia mengasihi Anda supaya Anda tidak ngeslong. Tahu ngeslong? Anda sebagai sopir tahu, kalau remnya blok udah selesai Pak. Tapi kalau Denny pun lihat mungkin Faris diam, sesungguhnya di dalam hatinya masih ada kasih, sehingga jangan sampai keluar kata bercerai, karena hukumnya haram. Tuhan Yesus. Dari kaum muda ada yang mau persembahkan pujian? Silakan. Dengan indah buat sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka
setiamu bersinar selamanya. Kasih setiamu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah. Tuhan, inilah rekan-rekan Faris dan Jenny. Mereka ada generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Faris dan Jenny. Puji Tuhan.